Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau semua cerita tentang akhir zaman, dari kitab suci sampai film-film Hollywood, itu sebetulnya punya benang merah? Manusia tuh dari dulu udah penasaran banget, kapan dan gimana dunia ini bakal berakhir. Dan ternyata, hampir semua peradaban punya versinya masing-masing. Oke, kali ini sumber bahasan kita nih unik banget. Coba bayangin, ada sebuah buku yang nggak cuma ngumpulin ramalan kuno, tapi benar-benar mencoba memetakannya, literally dipetakan ke dunia modern kita. Sebuah atlas untuk akhir zaman. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, yang jadi inti dari buku ini. Gimana kalau ramalan akhir zaman itu bukan cuma soal kapan, tapi juga soal di mana? Apa mungkin kita bisa buka peta terus nunjuk, nah di sini nih kejadiannya bakal terjadi. Oke, kita mulai dari atas ya. Bener-bener dari atas, dari langit. Buku ini ngajak kita ke salah satu tanda yang paling spektakuler yang pernah tercatat. Sebuah peristiwa kosmik yang konon disaksikan dari bumi, yaitu terbelahnya bulan. Jadi, dasar klaimnya itu kuat, dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis pendukung. Teks-teks ini nyeritain sebuah mujizat di zaman Nabi Muhammad, di mana bulan secara harfiah kelihatan terbelah jadi dua di angkasa. Nah, ini yang bikin makin menarik. Buku ini nggak berhenti di satu sumber aja. Penulisnya coba narik bukti dari berbagai penjuru dunia. Di sini kita lihat ada manuskrip dari Persia yang ngegambarin kejadian itu, dan bahkan ada catatan dari peradaban Maya yang menurut penanggalan mereka juga nyatet peristiwa langit yang aneh di sekitar waktu yang sama. Terus penulisnya ini bikin lompatan yang jauh banget dari sejarah kuno ke sains modern. Catatan-catatan kuno tadi disandingin sama citra satelit bulan dari NASA. Buku ini berargumen kalau retakan-retakan raksasa di permukaan bulan, yang disebut para ilmuwan sebagai riles, bisa jadi adalah bekas luka fisik dari peristiwa terbelahnya bulan ribuan tahun yang lalu. Oke, dari langit sekarang kita turun ke bumi. Atlas ini juga mencoba memetakan tanda-tanda yang terjadi di daratan, mulai dari api yang dahsyat sampai penghijauan gurun yang kayaknya mustahil. Ada satu nubuat yang spesifik banget soal api besar dari wilayah Hijaz. Detailnya itu luar biasa. Apinya diramalkan bakal gede banget, sampai-sampai cahayanya bisa nerangin leher unta di Basra, sebuah kota yang jaraknya ratusan kilometer dari situ. Dan ini dia visualisasi petanya. Buku ini nunjuk langsung ke sebuah lapangan vulkanik namanya Harat Rahat di wilayah Hijaz. Coba deh, lihat jaraknya ke Basrah di peta. Ngebayangin cahaya dari satu titik bisa kelihatan sampai sejauh itu, kedengarannya emang mustahil kan? Dan ternyata, menurut buku ini, nubuat itu udah kejadian. Mereka menunjuk ke sebuah letusan gunung berapi besar yang tercatat dalam sejarah di abad ke-13. Para sejarawan zaman itu nulis kalau cahaya dari letusan itu emang benar-benar terlihat sampai ke Basra. Tanda berikutnya di darat ini juga nggak kalah luar biasa kedengarannya, sebuah ramalan kalau tanah Arab yang kita kenal gersang suatu saat nanti bakal kembali jadi padang rumput hijau yang dialiri sungai-sungai. Nah, untuk bukti yang ini bukunya lompat ke era kita sekarang. Dengan data satelit NASA, kita bisa lihat perubahan dramatis yang terjadi di depan mata kita. Coba perhatikan deh, gimana area gurun yang tadinya tandus, pelan-pelan berubah jadi lahan hijau subur cuma dalam hitungan beberapa dekade. Oke, dari fenomena alam, sekarang kita geser ke tanda-tanda yang lebih rumit dan jujur aja seringkali jadi kontroversial, yaitu tanda-tanda yang berkaitan sama manusia, pergerakan, dan ideologi mereka. Ada sebuah hadis yang menarik banget. Jadi, Nabi mendoakan berkah untuk wilayah Syam dan Yaman. Tapi waktu para sahabatnya minta doa yang sama untuk wilayah mereka, yaitu Najd, beliau menolak. Malah beliau ngasih peringatan akan datangnya fitnah dan tanduk setan dari sana. Jadi, Najd ini di mana sih sebenarnya? Menurut interpretasi buku ini, Najd itu bukan sebuah kota ya, tapi sebuah wilayah dataran tinggi yang luas di sebelah timur Madinah. Nah, lokasi ini jadi kunci banget buat memahami klaim berikutnya. Dan disinilah buku ini ngasih klaimnya yang paling spesifik dan mungkin paling kontroversial. Penting banget untuk kami tegaskan, ini adalah interpretasi dari penulis bukunya, bukan sebuah fakta yang disetujui semua orang. Jadi, buku ini berpendapat bahwa tanduk setan yang diramalkan itu merujuk pada gerakan Wahabi yang secara historis memang didirikan di wilayah Najd. Setelah kita lihat semua pemetaan ini, dari langit, bumi, sampai manusia, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih sebetulnya tujuan dari sebuah atlas akhir zaman ini? Apa gunanya kita memetakan sebuah kepercayaan? Metode yang dipakai di buku ini tuh khas banget. Dia mencoba narik benang merah dari teks-teks suci yang abstrak ke lokasi fisik yang beneran ada di dunia. Ia nyambungin nubuat dengan peristiwa sejarah, bahkan pakai sains modern sebagai data pendukung. Intinya, dia menciptakan semacam panduan geografis untuk kepercayaan tentang akhir zaman.
Pada akhirnya, mau kita percaya atau enggak sama semua interpretasi ini, proyek semacam ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Usaha untuk memetakan sesuatu yang nggak terpetakan, entah itu masa depan, hal gaib, atau akhir dari segalanya, itu sendiri bisa mengubah cara kita mandang dunia. Jadi pertanyaannya, bagaimana sebuah peta keyakinan seperti ini bisa mengubah cara Anda melihat sejarah dan masa depan?